Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam anak-anak ketika kalian buka video ini. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng lanjutkan materi kelas 9 ya di semester 2 ini, yaitu tentang dakwah atau kisah dakwah Wali Songo. Kita lanjutkan di Sunan Giri. Setelah kemarin kita sudah mempelajari 4 sunan, sekarang kita lanjut ke Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Nama kecilnya Sunan Giri adalah Raden Paku. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama, yaitu Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Sunan Giri dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Kota Gresik. Sunan Giri merupakan putra Maulana Ishaq, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, sebuah perkawinan dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Menak Sembuyu dari Kerajaan Blambangan. Setelah Maulana Ishaq menikah dengan Dewi Sekardadu, beliau diangkat menjadi adipati baru di wilayah Blambangan. Ia menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Akan tetapi mertuanya atau bapak atau raja dari kerajaan ini yang bernama Blambangan ini, Raja Menak Sembuyu, merupakan salah satu keturunan dari Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit, yang notabene Raja Menak Sembuyu ini menganut agama Hindu, dan sebagian rakyatnya juga ada yang menganut agama Buddha. Nah, si Maulana Ishaq ini itu menyebarkan Islam dengan pelan-pelan, tetapi kok malah banyak masyarakat atau rakyat yang memeluk agama Islam. Maka dari itu si Maulana Ishaq ini diburu oleh prajurit-prajurit kerajaan, akan dilenyapkan karena si raja ini takut bahwa rakyatnya nanti akan menjadi atau memeluk agama Islam seluruhnya. Setelah mengetahui ini, bahwa si Maulana Ishaq ini akan diburu, maka si Maulana Ishaq ini itu berpamitan kepada istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Nah, hamil ini hamil Sunan Giri ya. Nah, esok harinya prajurit Blambangan bergerak mengejar Maulana Ishaq, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Singkat cerita, 2 bulan kemudian Dewi Sekardadu ini melahirkan seorang anak laki-laki yang wajahnya sangat terang, bersinar seperti itu. Maka bayi ini dijuluki bayi yang berbeda dari bayi yang lain. Tapi setelah lahirnya bayi ini, desa atau masyarakat tersebut dilanda wabah penyakit. Maka dari itu bayi ini dianggap sebagai kutukan, karena ia itu ngepasi bayi ini lahir kok desa ini dilanda oleh wabah penyakit. Maka dari itu Dewi Sekardadu dipaksa ayahnya untuk membuang jauh-jauh bayi tersebut dari desa ini. Maka dari itu Dewi Sekardadu menghanyutkan anaknya di sungai atau di laut Selat Bali. Pada suatu malam ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintas Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba tidak dapat bergerak, maju ataupun mundur. Setelah diperiksa, ternyata perahu tersebut menabrak sebuah peti berukir indah. Peti itu seperti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nahkoda itu memerintahkan
temannya itu mengambil peti itu. Setelah peti itu dibuka, di dalamnya ternyata ada seorang bayi yang rupawan dan wajahnya bersinar-sinar. Nahkoda merasa gembira setelah menyelamatkan bayi tersebut. Setelah itu, nahkoda ini memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayarannya ke Pulau Bali. Akan tetapi kapalnya ini tidak mau bergerak ke arah Pulau Bali. Setelah itu diputar arah kapal ini ke arah Gresik. Ternyata perahu ini mau maju dan melaju sangat cepat hingga ke kota Gresik. Setelah itu nahkoda itu menghadap ke pemilik kapal, yaitu Nyai Ageng Pinatih. Nah, Nyai Ageng Pinatih ini senang menerima bayi ini dan diangkat menjadi anaknya, karena memang sudah lama sekali Nyai Ageng Pinatih ini tidak memiliki seorang anak. Karena bayi itu ditemukan di tengah laut segoro, maka Nyai Ageng Pinatih ini memberikan nama bayi tersebut dengan nama Joko Samudro. Nah, itu asal usul nama Jaka Samudra dari Sunan Giri. Kita lanjutkan. Sunan Giri setelah dirawat oleh Nyai Ageng Pinatih. Joko Samudro tumbuh dengan baik di bawah asuhan Nyai Ageng Pinatih. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudro ini untuk belajar menghadap kepada Sunan Ampel di Surabaya. Pada masa awal belajar, Joko Samudro setiap hari bolak-balik Surabaya Gresik, Gresik Surabaya, seperti itu. Pagi hari ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar sementara waktu menginap atau tinggal di asrama Sunan Ampel yang bernama Pesantren Ampel Denta, supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Nah, pada suatu malam, seperti biasa Sunan Ampel ini menyempatkan diri untuk melihat para santrinya yang sedang tertidur lelap. Tiba-tiba beliau terkejut melihat ada sinar terang benderang yang memancar dari salah satu muridnya. Selama beberapa saat beliau tertegun. Sinar tersebut itu menyilaukan mata untuk mengetahui nama murid yang wajahnya bersinar. Maka Sunan Ampel memberi ikatan pada murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh, Sunan Ampel memanggil para murid-muridnya. Sunan Ampel bertanya tentang murid yang mendapat ikatan setelah bangun tidur. Melihat Joko Samudro mengacungkan tangan, Sunan Ampel makin yakin bahwa ia pastilah bukan anak sembarangan. Pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menengok atau menjenguk Joko Samudro. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujurnya bahwa Joko Samudro ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Nah, ini setelah ditanyai oleh Sunan Ampel, karena memang bukan seperti anak kecil biasa, maka Sunan Ampel inisiatif bertanya ke Nyai Ageng Pinatih. Dan Nyai Ageng Pinatih menjawab dengan apa adanya atau sejujur-jujurnya. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga saat ini masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinatih. Sunan Ampel pun akhirnya menyadari atau mengetahui jati diri Joko Samudro yang sebenarnya. Maulana Ishak pernah bercerita perihal bayi tersebut kepada dirinya sebelum berangkat ke negeri Pasai. Nah, jadi sebelum ayahnya Sunan Giri ini melarikan diri dari desanya tadi, itu bertemu dengan Sunan Ampel dan menceritakan sosok dari Sunan Giri ini. Padahal belum lahir ya, tapi sudah bisa menceritakan anaknya kelak. Nah, si Maulana Ishak ini pergi ke Pasai. Sunan Ampel kemudian menyarankan pada Nyai Ageng Pinatih agar nama Jaka Samudra atau Joko Samudro ini diganti dengan Raden Paku.
Nyai Ageng Pinate ya sebagai apa ya? Sebagai pribadi yang baik menuruti saran Sunan Ampel yang dipercaya penuh oleh masyarakat tersebut bahwa Sunan Ampel ini merupakan wali besar yang sangat dihormati. Sejak saat itu nama Jaka Samudra berganti menjadi Raden Paku. Jadi nama kecilnya Joko Samudro dulu, yang kedua berganti menjadi Raden Paku. Raden Paku sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta sangat akrab bersahabat dengan putra Sunan Ampel yaitu Maulana Magdum Ibrahim. Nah, Maulana Magdum Ibrahim ini adalah Sunan Bonang. Keduanya bersahabat sebagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, Sunan Ampel memerintahkan keduanya untuk menimba ilmu agama Islam yang lebih tinggi di negeri Pasai, sambil meluaskan pengalaman. Begitu mereka berdua sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira oleh Maulana Ishak, yaitu ayah kandung dari Raden Paku. Maulana Ishak ini sangat bahagia karena belum pernah melihat anaknya sewaktu kecil atau sejak bayi. Maulana Ishak kemudian menceritakan tentang kisah dan jati diri sebenarnya Raden Paku ini. Dia asal usulnya, punya ayahnya ini, ibunya ini, punya kakek ini, dan seterusnya. Di negeri Pasai banyak ulama besar dari negara asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Magdum Ibrahim. Keduanya belajar agama Islam kepada para ulama dengan tekun. Ilmu agama Islam yang dipelajari Raden Paku berpengaruh dan menjiwai kehidupan dan dalam perilakunya sehari-hari. Sangat terlihat apabila ia benar-benar mempunyai ilmu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya pantas dimiliki oleh ulama-ulama yang sudah berusia lanjut atau sudah sepuh. Gurunya kemudian memberinya gelar Maulana Ainul Yakin, yaitu yang memberi gelar Sunan Giri ini Raden Ainul Yakin, yaitu ayahnya sendiri, yaitu Maulana Ishak. Setelah 3 tahun belajar di Pasai, Raden Paku dan Maulana Magdum Ibrahim diperintahkan oleh Maulana Ishak untuk kembali ke Jawa. Raden Paku atau Sunan Giri diberi ayahnya sebuah bungkusan kain putih yang berisi tanah. Ayahnya berpesan kepada Sunan Giri agar kelak bila tiba masanya Sunan Giri bisa mendirikan pondok pesantren di Gresik agar mencari tanah yang sama betul dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya tadi. Kemudian Sunan Giri setelah dewasa menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiah. Sunan Giri juga menikah dengan putri Ki Ageng Bangkul yang bernama Dewi Wardah. Sesudah berumah tangga, Sunan Giri makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar, beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Sunan Giri atau Raden Paku mulai bertafakur di gua yang sunyi. Bertafakur ini menyendiri ya. Menyendiri, nggak ada siapapun kecuali dia dengan Allah. Selama 40 hari 40 malam beliau tidak keluar gua, hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, lah ya 40 hari 40 malam ini nggak keluar gua atau nggak sholat atau apa Pak? Yaitu wallahu alam. Ini ceritanya seperti itu. Yaitu hubungan antara Sunan Giri dengan Allah langsung. Kita cuma tahu dari ceritanya saja. Nah, tempat Sunan Giri untuk berdiam diri atau bertafakur ini hingga sekarang masih ada petilasannya, terletak di Desa Kembangan dan Kebomas. Usai bertafakur, Raden Paku
teringat pada pesan ayahnya untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan yang dikasih ketika menuntut ilmu di ketika menuntut ilmu di Pasai dulu. Setelah berkeliling, akhirnya Raden Paku menemukan tanah yang cocok dengan yang dibekali oleh ayahnya, yaitu suatu perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Beliau kemudian mendirikan pesantren di tempat tersebut. Karena tempat itu merupakan dataran tinggi atau gunung, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri ini dalam bahasa Sanskerta artinya adalah gunung. Sejak itulah Raden Paku atau Joko Samudro atau Maulana Ainul Yakin dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri, karena yaitu tinggalnya di perbukitan. Pesantren Giri ini berkembang dengan cepat. Hanya dalam waktu 3 tahun saja pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Bahkan menurut Babat Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri bertebaran hampir di seluruh penjuru benua besar seperti Eropa, Rum ini Romawi kayaknya, Roma ya, Arab, Mesir, Tiongkok, dan lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa Sunan Giri diakui sebagai ulama besar yang sangat dihormati pada zamannya. Pesantren Giri dalam perkembangannya berubah menjadi sebuah kerajaan yang berdiri sendiri, bernama Kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri memerintahkan Kerajaan Giri Kedaton memerintah ya, ini menjabat sebagai raja Kerajaan Giri Kedaton selama kurang lebih 20 tahun, mulai dari 1487 hingga tahun 1506 Masehi. Waktu memerintah Kerajaan Giri Kedaton, beliau bergelar sebagai Prabu Satmata. Itu ada berapa nama tadi? Joko Samudro, Raden Paku, Maulana Ainul Yakin, dan Prabu Satmata. Kemudian jasa-jasa Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini berjasa besar dalam upaya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bahkan ke seluruh Nusantara. Dakwah Islam dilakukannya sendiri sewaktu masih muda sambil berdagang. Setelah mendirikan pesantren dan memiliki banyak murid, beliau mengirimkan murid-muridnya ke berbagai daerah Nusantara untuk berdakwah. Nah, ini setelah muridnya ini lulus dari dari pesantrennya Sunan Giri, nah murid-muridnya ini diperintahkan oleh Sunan Giri untuk berdakwah di daerahnya masing-masing atau menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi saat itu agama Islam menyebar dengan pesat atau dengan cepat. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Beliau juga mendakwahkan Islam melalui media kesenian. Beliau menciptakan tembang Asmarandana dan Pucung. Beliau pula menciptakan tembang-tembang permainan anak-anak yang bernapas Islam seperti jamuran, cublak-cublak suweng, jelungan, dan delikan. Salah satu permainan anak-anak yang terkenal ialah jelungan. Permainan ini dimainkan oleh beberapa anak, ada yang menjadi pemburu dan ada yang menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada tonggak atau cagak yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, misal cagaknya di sini, maka penjaganya itu yang memburu itu biasanya menghitung ya, dan objek buruan itu delik ya, delik mengumpat. Jadi di suatu tempat ngumpat. Nah, setelah yang pemburu ini, yang menjaga ini selesai menghitung, nah pemburu ini memburu objeknya biar tidak bisa menyentuh cagaknya. Nah, arti permainan tersebut adalah seseorang yang sudah berpegang teguh kepada agama Islam Tauhid
maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Sembari melakukan permainan yang disebut jelungan, biasanya anak-anak itu menyanyikan lagu Padang Bulan. Ini teksnya seperti ini ya. Padang-padang bulan, ayo gage dodolanan. Dolanane no ing latar, ngalap padang-padang gilar-gilar, nundung bekok hangetikar. Nah, artinya malam terang bulan, marilah lakas bermain di halaman, mengambil di halaman, mengambil manfaat benderangnya rembulan, mengusir gelap yang lari terbirit-birit. Maksud lagu dolanan tersebut yaitu agama Islam telah datang, maka marilah kita segera menuntut penghidupan di muka bumi ini untuk mengambil manfaat dari agama Islam agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan. Nah, itu makna dari tembang Padang Bulan atau nyanyian lagu Padang Bulan. Kalau Padang Bulan sekarang kan biasanya dilantunkan oleh Habib ya, Padang Bulan. Nah, seterusnya seperti itu maknanya juga bagus, karena juga tembang Jawa. Nah, yang jelungan tadi kan ada pemburu, ada yang objek buruan. Nah, objek buruan ini harus menyentuh tiang atau cagak yang telah ditentukan tadi. Nah, ini tiang atau cagak ini dilambangkan dengan tauhid atau agama Islam. Nah, ini para objek pemburu ini itu harus berpegang teguh kepada ini cagak atau tiang agama Islam. Dan pemburu ini yang memburu objeknya itu dilambangkan dengan iblis atau setan. Ini objek buruannya ini berlari atau menghindar dari pemburu, maknanya menghindar dari setan. Nah, ini dengan berpegang teguh dengan agama Islam, yaitu terutama tauhidnya di. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ceritanya lama ya, karena sejarah kebudayaan Islam itu identik dengan bercerita. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak, nanti bisa dilanjut dengan halaman selanjutnya atau pertemuan berikutnya. Oke, Pak Fahrur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.